Sukacita orang muda, gereja, dan masyarakat. Jumlah usia muda sangat besar di keuskupan ini dan juga di negara-negara ketiga pada umumnya termasuk Indonesia. Orang muda adalah usia produktif, maka tepat jika orang muda mendapat perhatian khusus. Begitu banyaknya orang muda seharusnya mengarah pada pemberdayaan diri mereka, agar jumlah yang besar tidak hanya menjadi beban melainkan berkah. Jika hanya menjadi beban, jangan kesalahan ditujukan semata-mata pada mereka. Generasi tua harus juga berintrospeksi bagaimana mereka diperlakukan. Tak jarang orang tua terus-menerus bercokol dengan statusnya, tidak memberi kesempatan bagi orang muda untuk berkarya. Boro-boro digantikan, bergiliran pun tidak rela. Sehingga seringkali yang bertugas di seputar altar, entah sebagai lektor, mazmur, dirigen, kurator dalam kepengurusan, di lingkungan stasi atau paroki, terus-menerus kakek nenek itu saja. Seringkali yang menjadi alasan adalah soal kemampuan. Orang muda dianggap belum mempunyai pengalaman. Tetapi kapan mereka akan memiliki pengalaman jika tidak mempunyai kesempatan? Yang pertama dan utama adalah kemauan. Soal kemampuan akan mengiringinya. Ada pepatah Jawa, sing sopo kober bakal pinter. Barang siapa bersedia akan bisa. Karena bisa, mampu memimpin karena biasa. Orang Inggris mengatakan learning by doing, belajar sambil praktek. Malahan jika menjadi pengurus atau pemimpin sudah di usia tua itu yang sebenarnya terlambat, karena menjadi pengurus dadaan atau karbitan. Maka dari itu penting sekali untuk kematangan dalam berperan dalam gereja maupun di masyarakat dengan cara kaderisasi. Belum langsung jadi ketuanya, ya menjadi wakil, sekretaris, bendara, atau anggota bagian apa. Karena itu saya sering menggembar-gemborkan ke umat. Jika ditawari oleh masyarakat untuk menjadi apapun, ambil. Biar itu hanya tugas kecil apapun. Pasti kita ingat akan pujian Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Yesus bersabda, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius bab 25 ayat 21. Maka pantang diremehkan tugas pengurus atau peran kecil. Peran kecil, besar, hanyalah soal ukuran. Hakikatnya sama saja, semua diberikan karena kepercayaan, dituntut rasa tanggung jawab, dan jika diterima dengan sukarela dan sukacita akan menjadi suatu penghormatan. Ada umat yang masih muda dan belum berkeluarga, mungkin karena bertaninya tekun. Dia didaulat oleh masyarakat menjadi ketua kelompok tani, yang antara lain tugasnya menerima dan mendistribusikan pupuk. Padahal dia Katolik dan masih muda lagi. Dengan lugunya pula ia menyampaikan keberatannya itu dalam bahasa Jawa ala kampung. Janjane aku rumangsa abot, lawung tua-tuane lah kok aku sing ditunjuk. Boyo liyane. Ya betulnya saya merasa keberatan. Belum pernah sekalipun, lah kenapa saya yang ditunjuk? Yang lain sajalah. Ketika belum menyanggupi dan masih mempertimbangkan, si pemuda itu datang ke pastor paroki. Pastornya langsung jawab, ambil. Itu kepercayaan. Tetapi tentu saja haruslah tetap dengan rendah hati. Tidak kuminter atau merasa terlalu pintar. Tidak gumbede atau merasa diri orang besar, tidak kewanen atau merasa terlalu berani.
Orang yang rendah hati ialah orang yang mau terus belajar entah dari siapa saja dan apa saja. Penting ngangsu kawruh pada yang lebih berpengalaman atau para senior. Dengan tidak gumbede, maka sikap melayani akan terwujud dengan tidak kewanen, maka menghindarkan diri dari tindakan gegabah. Harus berani, yang pasti seperti dipesankan oleh Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono pada saat memberikan arah dasar Keuskupan Tanjung Karang. Jangan menjadi umat beriman yang minder. Saya menangkapnya berani tetapi terukur. Saya katakan dalam sosialisasi Ardas dan pendalaman bahan Advent di Paroki Kalirejo, umat Katolik banyak yang tidak militan, artinya kurang percaya diri untuk memutuskan apa yang baik dan benar untuk dilakukan. Sidik-sidik takon ramane, ada apa-apa tanya pastornya. Pastor sentris. Jika Ahok Katolik akan lamban bertindak, sebentar tanya pastor. Menjadi saksi itulah harapan dari Ardas dengan berperan sebagai terang dan garam. Untuk itu memang harus memiliki iman mendalam. Namun bukan satu setelah yang lain, bukan linear melainkan spiral. Artinya sembari kita menjadi saksi, kita memperdalam iman dan sebaliknya. Sambil memperdalam iman itu kita menjadi saksi. Tetapi harapan Yesus adalah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Matius bab 5 ayat 16. Menjadi saksi dengan menampakkan diri sebagai terang sehingga jelas identitas kekatolikan kita memang bisa mengandung risiko frontal kala bertemu dengan pihak yang tidak suka. Menjadi garam yang tidak jelas identitas kegaramannya, kekatolikannya, baca. Kita dengan mengutamakan penyebaran pengaruh nilai-nilai Kristiani, misalnya kasih memang akan menjadi lebih aman. Demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Ada kalanya tak harus menunjukkan identitas secara demonstratif atau atraktif. Pada akhirnya orang akan tahu juga dari apa yang kita lakukan. Orang muda biasanya tidak sabaran dan cenderung emosional. Kasus pembangunan gereja Marturia di Lampung Timur tahun 1996 bisa jadi pelajaran. Umat tidak banyak. Orang mudanya bersemangat membangun gereja kecil. Selesai dibangun, jumlah orang muda bermodalkan bogem, linggis dan sebagainya datang rame-rame dari daerah lain meratakan bangunan yang baru selesai itu. Pendetanya datang menemui saya katakan, seperti tamu kita harus kula nuwun, permisi, lah panjenengan ini nyelonong saja. Prosedur harus kita ikuti, ngawur harus kita hindari. Memberdayakan diri, emosi itu netral. Tetapi emosional bisa salah arah. Tenaga prima orang muda yang luar biasa harus mendapat saluran yang tepat. Harus dimanfaatkan ke arah yang konstruktif dan produktif pula. Tidak setiap pertemuan OMK hanya diisi dengan nyanyi dan menari-nari. OMK, mari kita bersukaria. Isilah otak, hati, dan latihlah tangan dan kaki, berbekallah banyak pengetahuan dan tekunilah keterampilan. Dan yang utama adalah kejujuran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam ceramahnya di MNPK di Malang Oktober tahun 2018 lalu mengatakan,
Percuma jika nilai bagus namun tidak jujur. Gereja dan masyarakat pasti akan bersukaria dan bersukacita jika kaum mudanya memberi harapan akan masa depannya lebih baik. Kita semua ingin orang muda hadir dalam gereja dan masyarakat dengan sukacita, tetapi tidak hanya dengan jogetan dan tarian di pentas, namun juga dalam peran. Kita memang harus selalu bersukacita karena kita anak-anak Allah. Juga karena diwartakan Yesus adalah Injil kabar sukacita. Percuma dan gagallah semua perwartaan jika membawa kedukaan. Namun sekian anak muda bangsa hidup dalam kedukaan, terperangkap dalam perilaku kejahatan dan obat-obatan terlarang, dan bahkan gerakan radikalisme yang kian menguat. Mereka bukan saja menjadi duka cita gereja dan masyarakat, melainkan juga malapetaka bahkan kebinasaan kita semua. Kesakitan sebagian dari masyarakat adalah kesakitan kita semua. Begitupun kesukacitaan sebagian dari orang muda, kesukacitaan kita semua. Atas keprihatinan bersama seperti ini, maka sudah seharusnya kerjasama dijalin antar lintas agama, suku, golongan, dan ormas. Dengan berbekal talenta yang dianugerahkan Allah, pantang menyerah. Lihat di mana ada celah, masuklah. Dibutuhkan di sini kepekaan dan keprihatinan atas situasi yang secara jeli dilihat oleh orang-orang muda, harus mendorongnya untuk bersikap responsif dan aktif mencegah dan mengatasi masalah. Sembari dengan itu mengusahakan pemberdayaan diri supaya mampu berperan, misalnya sebagai wirausahawan, pegawai negeri, politikus, dan sebagainya. Yang pasti dimanapun orang muda berada adalah sebagai utusan Yesus. Sebagaimana kata-kata imam sesudah berkat, mari pergilah kita diutus. Amin. Tuhan memberkati.